Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Nina Kaniasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya sedang membuat tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di mana saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah dan kelas saya. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, ingarsa sung tulada, di depan memberi tauladan atau panutan. Kedua, ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Itulah peran guru yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk memahami lebih dalam penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan coba menjawab pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, pertama, saya ternyata sering mengabaikan asesmen awal, menganggap semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, pembelajaran hanya menuntaskan materi dan menargetkan KKM. Jadi ketika murid mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM, maka saya anggap itu sudah keberhasilan. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih berpusat pada guru atau teacher center. Saya terkadang belum memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya kepada murid saya untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Dan saya juga sering melewatkan refleksi, yang ternyata refleksi adalah sangat penting untuk perbaikan kita dalam pembelajaran berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang harus saya jawab adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran pendidikan KHD membuat saya bercermin dan menyadarkan saya sebagai seorang pendidik untuk terus belajar, bahwa ternyata selama ini pemahaman saya terhadap profesi saya sebagai guru belum sempurna, dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas perlu perubahan yang tepat. Sebagai guru atau pendidik, tugas kita tidak hanya mengajar, tetapi lebih luas lagi, yaitu mendidik, yang artinya kita harus menuntun dan mengarahkan segala kodrat yang murid miliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya kata hiasan, tetapi harus benar-benar dipahami dan ditarik ke dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Ingarsa sung tulada, sebagai guru kita harus menjadi tauladan, memberi contoh bagaimana menjadi manusia dan masyarakat yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing madya mangun karsa, sebagai guru kita harus hadir di tengah-tengah murid kita, membimbing, melayani kebutuhan pembelajaran murid disesuaikan dengan keragaman yang mereka miliki. Selanjutnya, tutwuri handayani. Sebagai guru kita harus memberikan dorongan, motivasi, dan memberikan kepercayaan kepada murid untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun, dan murid sebagai benih tanaman. Kita tidak bisa membuat benih padi menjadi jagung. Yang dapat kita lakukan adalah merawat benih padi dengan baik agar tumbuh menjadi padi yang baik. Begitu juga dengan murid. Kita tidak bisa memaksa murid menjadi yang kita inginkan, melainkan kita harus memberi kebebasan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya,
kita dapat menuntun, membimbing murid dengan melihat kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena anak bukanlah kertas kosong, tetapi kertas dengan garis-garis halus, di mana sebagai guru kita dapat menebalkan garis yang baik yang anak miliki atau menghilangkan garis-garis yang buruk yang ada pada murid. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan segera menerapkan hal yang lebih baik. Pertama, tidak lagi mengabaikan asesmen awal, karena asesmen awal akan mengidentifikasi kemampuan dan karakteristik belajar murid. Kedua, merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran murid dengan menggunakan model, media, atau strategi yang dapat memfasilitasi keragaman murid. Selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, memfasilitasi partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Saya akan mencoba memberikan kesempatan, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan tidak lupa selalu melakukan refleksi untuk melihat kekurangan yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan untuk rancangan selanjutnya. Demikian paparan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.